Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Topik berikutnya mengenai psikologi pendidikan. Pada topik ini kita akan membahas mengenai apa itu psikologi pendidikan dan apa peranannya di pendidikan kedokteran. Nah, psikologi pendidikan itu secara definisi adalah suatu ilmu yang mempelajari tentang proses yang dijalani oleh manusia dalam upaya untuk mendapatkan ilmu pengetahuan. Jadi fokus kajiannya adalah pada perkembangan manusia secara psikologis dengan kaitannya dengan pendidikan. Jadi objek kajian pada psikologi pendidikan itu adalah mengenai belajar itu sendiri. Bagaimana teori-teorinya, bagaimana prinsipnya, dan bagaimana ciri khas dari perilaku belajar peserta didik atau mahasiswa. Kemudian mengenai proses belajar itu sendiri dan mengenai situasi belajar. Karena bagaimanapun juga seorang individu itu pasti dipengaruhi oleh lingkungannya. Nah, bagaimana hubungan psikologi dengan pendidikan? Jadi, mendidik itu berarti membantu peserta didik atau mahasiswa agar mereka dapat berkembang secara optimal sesuai dengan tujuan pendidikan. Nah, peserta didik ini merupakan makhluk biologis, psikologis, sosial, dan juga spiritual. Jadi, empat aspek ini tidak bisa dipisahkan oleh seorang manusia gitu. Dan peserta didik tentunya seorang manusia. Nah, aspek psikologis tidak juga dapat diabaikan dalam proses pendidikan tersebut gitu. Dan pendidikan dilaksanakan berdasarkan landasan filosofis juga, psikologis juga, sosiokultural dan juga teknologis. Jadi itu adalah hubungan psikologi dengan pendidikan. Definisi psikologi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan itu adalah suatu tuntunan segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Jadi tujuan pendidikan itu bukan untuk mendapatkan pekerjaan, tetapi tujuannya adalah untuk keselamatan dan mendapatkan kebahagiaan setinggi-tingginya. Ini adalah aspek-aspek pendidikan berdasarkan formal dan tidak formalnya pengetahuan tersebut didapatkan. Pendidikan informal itu pendidikan yang bisa kita dapatkan atau pengetahuannya bisa kita dapatkan dari mana saja. Misalnya belajar di rumah itu merupakan pendidikan informal, atau di tempat ibadah belajar mengaji itu namanya pendidikan informal, atau di lapangan permainan, atau pada saat kita menonton televisi atau mendengar radio, kita mendapatkan suatu insight baru, pengetahuan baru. Nah, itu namanya pendidikan informal. Kalau pendidikan formal ada pendidikan yang mendapatkan gelar. Nah, pendidikan yang dilaksanakan secara teratur, sistematis, ada bahan ajarnya, ada kurikulumnya, dilaksanakan oleh suatu institusi. Nah, itu namanya pendidikan formal. Contohnya seperti apa? Contohnya itu seperti SD, SMP, sampai perguruan tinggi. Kemudian pendidikan non-formal. Pendidikan non-formal ini termasuk pendidikan yang dilaksanakan secara sengaja, tetapi dia tidak memenuhi syarat untuk ada jenjangnya seperti pendidikan formal. Karena itu namanya non-formal. Apa contohnya? Contohnya kursus masak. Itu adalah aspek-aspek pendidikan berdasarkan formal dan tidak formalnya pendidikan atau pengetahuan tersebut didapat. Nah, kemudian kita masuk mengenai sejarah psikologi pendidikan. Ini berdasarkan filsuf-filsuf dari Yunani. Jadi, Plato dan Aristoteles sebelumnya sudah mengembangkan sistem pendidikan berdasarkan dari aspek-aspek psikologi. Jadi, psikologi pendidikan atau bagaimana perkembangan psikologi terhadap pendidikan, bukan hanya pendidikan kedokteran, tapi semua pendidikan itu sudah dikaji lama sekali gitu. Kemudian Demokritus, seorang filsuf juga yang menekankan bagaimana pentingnya pengaruh lingkungan dan suasana rumah terhadap perkembangan kepribadian seseorang. Jadi kalau misalnya melihat suatu kepribadian itu dilihat apakah karakteristik seseorang itu seperti apa, di mana dia lamanya berkontak. Nah, karena kita lebih lama kontak di rumah,
rumah tersebut, lingkungan tersebut akan membentuk karakter kita. Bagaimana kita belajar, bagaimana kita mendapatkan ilmu, itu dibentuk oleh lingkungan. Kemudian Rousseau, Rousseau ini seorang penganut naturalis. Dia mengemukakan ide-ide pendidikan itu sesuai dengan perkembangan ilmu manusia. Jadi kalau misalnya anak-anak seperti apa dia mendapatkan pengetahuan sampai ke dewasa. Kemudian John Locke ini penganut empirisme. Jadi dia terkenal dengan teori tabula rasanya. Secara potensial, jiwa individu itu sensitif untuk melakukan impresi terhadap dunia luar melalui sense, melalui indera gitu. Jadi belajarnya melalui pengalaman dan juga latihan. Nah, apa sumbangan psikologi pendidikan terhadap teori dan praktek pendidikan? Jadi di dalam perkembangan kita sebagai seorang manusia itu terjadi perkembangan namanya itu inner growth process. Jadi perkembangan dalam diri yang terjadi dengan sendirinya atau tanpa sengaja, dan ini akan berhubungan erat dengan pendidikan yang bertujuan untuk mengembangkan individu dengan sengaja. Jadi pendidikan itu yang ada tempatnya, lokasi itu merupakan pendidikan disengaja. Adik-adik datang ke kampus ini namanya pendidikan disengaja. Kemudian kita melihat lagi teori belajar kognitif. Kognitif itu suatu bagaimana cara mendapatkan pengetahuan. Jadi ada 3 pakar yang mengemukakan teori belajar mengenai kognitif ini. Teori belajar itu sendiri adalah upaya untuk mendeskripsikan bagaimana seorang manusia itu belajar sehingga mampu membantu memahami proses dari kompleksnya belajar. Jadi tidak serta-merta seseorang itu mendapatkan pengetahuan segini gitu. Enggak, tapi ada proses belajar yang terjadi di setiap diri individu sehingga dia dapat ilmu pengetahuan yang utuh. Berdasarkan teori belajar ini dinilai dari perspektifnya ada 3 teorinya, yaitu teori behaviorisme, teori kognitivisme, dan teori konstruktivisme. Nah, beberapa mungkin sudah familiar karena sebelumnya teori konstruktivisme, bagaimana suatu pengetahuan itu dibentuk, itu sudah banyak juga kita bahas sebelumnya di materi PBL. Jadi PBL itu kan salah satu teori belajar yang mendukungnya adalah teori konstruktivisme. Dan pada dasarnya 3 teori ini bukan saling menyalahi, saling bertolak belakang, bukan seperti itu. Tapi teori pertama ini sebenarnya itu dilengkapi oleh teori kedua dan teori seterusnya. Teori pertama tentu yang pertama kali ditemukan ya, kemudian ditemukan lagi teori berikutnya, disempurnakan lagi dengan teori berikutnya, seperti itu. Nah, teori behavior itu melihat bagaimana perubahan atau perkembangan sikap perilaku seseorang itu berdasarkan pengaruh dari lingkungannya. Jadi ini sesuai juga ya menurut pendapat ahli tadi, menurut pendapatnya si Demokritus. Jadi bagaimana suatu lingkungan, terutama lingkungan suasana rumah itu membentuk perkembangan seseorang. Ya, jadi dia sesuai dengan teori behavioristik ini. Nah, behavioristik ini secara teori bagaimana seseorang itu mendapatkan suatu pengetahuan dibagi atas 3. Ada continuity, ada classical conditioning, dan ada operant conditioning. Continuity artinya ada stimulus dan ada respon, tapi dia bergantung pada waktu dan tempat. Kita lanjutkan, kalau classical conditioning itu ada suatu stimulus atau suatu rangsangan, kemudian ada perintah tersebut diberikan perintah, kemudian baru kita mendapatkan responnya. Kalau operant conditioning, responnya ini kita mengharapkan respon apa sih awalnya untuk sesuatu gitu. Nah, kemudian kita reinforcement, kita perkuat selanjutnya dan selanjutnya. Nah, gambarannya itu seperti ini. Misalnya ada stimulus, ada rangsangan, kemudian ada respon. Misalnya ada apa ya? Sama halnya kita dengan sebagai manusia gitu. Misalnya kita jam lapar kita jam 7 pagi gitu. Nah, stimulusnya adalah Stimulusnya adalah rasa lapar.
responnya mencari makan ya, mencari makan. Nah, biasanya kalau misalnya kita masih nggak beraturan, jam 7 itu kita belum lapar. Tapi kalau misalnya sudah beraturan tips sebentar seperti itu, nah jam 7 itu sudah terkirim tuh rangsangan oleh tubuh kita, jam 7 itu ada rangsangan lapar, sehingga kita, oh ini waktunya sarapan gitu. Kita akan mencari sesuatu untuk makan gitu. Jadi itu tergantung waktu gitu. Sama halnya dengan jam tidur misalnya. Kita stimulusnya itu mengantuk, responnya itu tidur gitu. Nah, misalnya kita biasa tidur jam 9, kalau misalnya lewat kan sulit gitu lagi untuk tidur. Nah, itu tergantung dengan waktu. Kalau misalnya jamnya masih kacau, masih apa, itu biasanya dia belum stimulus dan responnya itu belum terkondisikan. Itu continuity. Jadi dia perlu kontinuitas gitu ya, terus berlanjut dan berlanjut. Kemudian classical conditioning. Ini menurut Pavlov. Suatu stimulus yang tidak dikondisikan, responnya juga tidak bisa kita kondisikan karena pasti ada manipulasi di dalamnya. Contohnya apa ya? Contohnya kita mengagetkan seseorang, responnya nggak bisa kita prediksi kan gitu. Contohnya seperti itu. Kalau klasikal, stimulus ini bisa kita kondisikan, kita rancang gitu ya, kita rancang rangsangan seperti apa, responnya juga sesuai dengan apa yang kita harapkan. Misalnya, misalnya kita melatih melatih lumba-lumba gitu ya, melatih lumba-lumba. Kemudian kita harapkan lumba-lumba ini bisa melewati suatu lingkaran. Kita nanti nih stimulusnya itu kalau dia setiap melihat lingkaran itu dia akan melompat seperti itu. Kemudian responnya dia ada melompat melihat lingkaran, kita bunyikan fluid gitu ya, tambahkan fluid, dia akan melompat. Setiap melihat kita berikan lingkaran dan fluid, dia akan melompat. Berarti kondisinya, stimulusnya atau rangsang yang kita kondisikan, responnya sesuai dengan yang kita harapkan. Berbeda dengan yang tidak kita harapkan tadi, stimulus tidak diharapkan, semua yang kaget-kaget gitu ya. Itu kondisi stimulusnya tidak diharapkan, responnya tentu juga tidak bisa kita prediksi. Kalau operant conditioner, ada rangsangan, reward dan punishment-nya sudah ditetapkan terlebih dahulu. Kemudian responnya bisa kita kontrol. Misalnya seperti apa ya? Misalnya seperti seekor anjing kita latih dia saat mendengarkan bel langsung pergi ke tempat makannya. Responnya adalah air ludahnya keluar gitu ya, lidahnya menyulur, airnya udah keluar, itu menandakan dia sudah lapar gitu. Kalau misalnya kita bunyikan bel, mereka pergi, anjingnya pergi ke piring berisi makanan. Bunyikan bel artinya membunyikan lonceng bel gitu, artinya kita memberikan dia makan. Berarti responnya sudah kita kontrol. Tapi suatu saat bila kita bunyikan bel, makanya ini nggak ada, dia udah langsung ke sana, air ludahnya udah langsung keluar, lidahnya menjulur, tapi makanya nggak ada. Tapi responnya tetap ada. Itu operant conditioning namanya. Reward dan punishment-nya sudah kita tetapkan terlebih dahulu. Itu bagaimana naluriahnya makhluk hidup itu belajar gitu. Nah, ini adalah teori kognitivisme. Ya, pada teori ini berpendapat bahwa manusia itu dapat memproses dan menyimpan informasi yang sangat penting dalam proses belajar. Tapi tidak seluruhnya dia seperti yang disampaikan tadi, bahwa satu teori dengan teori yang lain bukan berarti mereka saling bertentangan gitu, tapi saling melengkapi. Dia nggak teori kognitivisme ini dia tidak menolak teori behaviorisme, tapi cenderung lebih memperluas, khususnya adanya eksistensi mental yang mempengaruhi proses belajar tersebut. Jadi pada teori ini ia berpendapat bahwa belajar itu melibatkan proses mental si individunya. Jadi ada memori di sana, perhatian, bahasa, ada konsep di sana, ada pemecahan masalah. Kenapa? Karena kurikulum itulah ya disusun gitu ya. Anak TK tuh nggak bisa langsung diajak duduk ya gitu, nggak bisa gitu. Anak TK itu paling fokusnya berapa menit sih gitu.
Nah, itu kalau misalnya anak TK masih jalan-jalan, keliling-keliling, lihat temannya dulu, itu masih wajar karena mentalnya belum, fokusnya belum cukup untuk 3 menit, 10 menit belum cukup. Nah, nanti seiring berkembangnya dia akan bisa duduk tenang, mendengarkan, fokus gitu. Jadi di teori ini dia melibatkan mental atau bagaimana proses mental yang kompleks di dalam diri individu masing-masing. Nah, ini perbedaan dari bagaimana teori behaviorism, kognitif, dan juga konstruktivisme. Pada proses belajarnya, teori behavior ini ditentukan dulu tadi ya harapannya apa ya, reinforcementnya, penguatannya apa, reward dan punishment-nya apa. Teknologi supportnya seperti apa? Ini untuk biasanya teori behavior ini bisa kita gunakan untuk mengukur kemampuan mahasiswa, terutama pada ujian, pada assessment. Kalau kognitivisme itu diberikan informasi sebanyak-banyaknya yang dapat digunakan oleh manusia nantinya untuk belajar. Bagaimana cara pemberian informasinya, teknologi apa yang digunakan pada permainan flashcard kalau ada lihat mungkin ponakannya atau tetangganya atau misalnya lihat di sosial media banyak pembelajaran menggunakan flashcard gitu ya, ada kartu kecil misalnya mengajarkan anak-anak nama-nama binatang atau nama-nama buah gitu diperlihatkan diberikan informasi kemudian diminta lagi dia untuk mengingatnya, itu kognitivisme. Kalau teori konstruktivisme itu mengkonstruksi membentuk pengetahuan itu sedikit demi sedikit, prosesnya bisa dari pengalaman atau dengan kolaborasi, misalnya ada dalam tahap diskusi gitu. Teknologinya seperti apa? Kalau teknologi supportnya, misalnya ada suatu proyek bekerja bersama mengkombinasikan suatu pengetahuan yang sudah didapatkan sebelumnya, kemudian dikonstruksi, dibangun dengan pengetahuan yang baru. Itu bentuk perbedaan dari teori belajar ini. Nah, teori belajar kognitif menurut si Tolman, belajar itu sama dengan mengenal situasi. Jadi suatu organisme itu belajar tentang sesuatu yang ada di sekitarnya. Jika ia berbalik ke kiri, dia akan menemukan sesuatu. Jika ia berbalik ke kanan, dia menemukan sesuatu yang lain. Jadi memahami situasi atau mengenal situasi itu termasuk belajar. Dan ini terjadi tentunya berangsur-angsur sehingga nantinya seorang individu itu mampu membuat kesimpulan sendiri. Nah, menurut Tolman juga, kalau seseorang itu hanya menghafal, itu akan jadinya sia-sia saja. Karena belajar itu bukan hanya sekedar menghafal, tapi ada pengorganisasian perbuatan atau tingkah lagi untuk meraih suatu tujuan atau maksud. Nah, ini confirmation versus reinforcement. Jadi konsep penguatan atau reinforcement bagi Tolman sebagai suatu variabel belajar menyebutkan hal tersebut sebagai konfirmasi. Jadi di mana teori behaviors menyebutnya reinforcement. Jadi pada teori yang dikemukakan oleh Tolman itu namanya konfirmasi, sedangkan oleh teori behaviors itu namanya reinforcement. Jadi selama perkembangan sebuah peta kognitif, jadi seorang anak itu akan berkembang sesuai dengan masanya. Jadi dia mungkin merasakan sesuatu, kemudian mulai menduga-duga itu atau apa kan hipotesis ya namanya. Kemudian hipotesis itu dikonfirmasinya, kalau yang salah dibuang, yang benar dipakainya. Itu proses normalnya seorang manusia melakukan hal tersebut. Dan di namanya hipotesis tentu ada yang salah, ada yang benar, ada yang diterima, ada yang ditolak. Nah, proses konfirmasi inilah yang kita lakukan selama kita belajar sesuatu. Nah, Tolman juga contohnya ya, dia meneliti mengenai teori belajar ini dengan memanfaatkan seekor tikus gitu. Nah, seekor tikus kelihatan bingung mencari jalan, jadi jalannya tuh simpang siur gitu. Nah, kemudian seekor tikus ini berhenti di suatu titik, kemudian lihat kanan, lihat kiri. Jadi dia memikirkan situasi dia mau mencari kemana atau apa menilai situasinya seperti apa. Kemudian kalau misalnya dia menyimpulkan dia memilih kanan, itulah kesimpulan. Begitu juga sebenarnya manusia.
Jadi menurut Tolman juga kita mengetahui banyak hal tentang lingkungan di sekitar kita, tetapi kita hanya melaksanakan informasi atau pengetahuan ketika kita harus melakukannya. Benar kan? Misalnya, ada 2 kulkas di rumah si A, di lantai 1 dan lantai 2. Nah, si A tidak mempedulikan kalau dia punya 2 kulkas sampai dia haus dan ingin minum. Secara spontan dia akan memilih salah satu dari keduanya yang paling dekat. Itulah. Jadi kita tahu kita memanfaatkan pengetahuan kalau kita butuh dan kalau kita akan ketika kita harus melakukannya gitu. Seperti ini dia haus, haus itu bentuknya kalau secara teori behavior tadi kan haus itu bentuk stimulusnya. Responnya mencari minum. Nah, kalau di teori kognitif ini kita akan secara spontan mencari yang biasa kita ambil. Ini namanya latent learning atau pembelajaran laten. Pembelajaran ini merupakan pembelajaran yang tidak langsung dalam kinerja seseorang. Disebut juga pembelajaran yang tidak terlihat secara langsung. Saya yakin adik-adik di setiap saat, di setiap kesempatan saat memahami situasi di kiri, kanan, dan sekeliling itu adalah proses belajar. Yang itu kalau di Minang itu ada nama pepatahnya, alam tak gampang jadi guru gitu. Kita belajar dari perilaku manusia, dari keadaan di sekeliling, itu adalah latent learning. Tidak secara langsung gitu kita belajar. Nah, ada 6 macam proses pembelajaran tersebut. Ada namanya kateksis, equivalent belief, kemudian ada field expectations, kemudian field cognition modes, drive discrimination, dan motor patterns. Kita lihat apa sih maksudnya. Nah, kalau kateksis itu kecenderungan belajar untuk berhubungan dengan objek tertentu serta drive state tertentu. Contohnya seperti apa? Misalnya masyarakat Indonesia, makanan pokoknya itu nasi. Bila lapar kita nyari nasi gitu. Kalau misalnya adik-adik tanya udah makan belum? Belum. Terus pagi tadi ngapain aja? Iya, tadi makan lontong, makan sate. Nah, itu belum makan namanya sama orang Indonesia. Jadi perlu kita konfirmasi terlebih dahulu. Udah 3 hari Bu, kalau misalnya nanti pas udah 3 hari Bu anak saya nggak makan lah, 3 hari nggak makan, terus yang masuk apa saja? Adalah masuk pisang, sereal, kecuali nasi aja gitu. Nah, itu adalah namanya kateksis. Kita punya drive state tertentu sehingga kita menyampaikan hal seperti itu gitu. Padahal itu kan juga makan ya, ada karbohidratnya juga gitu. Kemudian equivalent belief. Equivalent belief ini ketika ada sub goals itu mempunyai pengaruh yang sejenis dengan dirinya. Sub goal ini mempunyai tujuan yang sama dengan main goal, tujuan utamanya. Kemudian yang ketiga itu file expectations. Jadi kita belajar berdasarkan pengalaman orang lain. Misalnya apa? Kita melihat misalnya kita di suatu tempat nih mau ke gym, kita belum pernah ke gym tersebut, kita belum pernah ke gym gitu, baru ngeliat-liat ini gimana sih alatnya, kita melihat seorang oh diangkat ya udah kita tirukan caranya yang sama. Itu namanya field expectations. Kita melihat sekelilingnya dan kita belajar dari orang tersebut. Itu namanya field expectations. Kemudian field cognition modes. Jadi ini merupakan suatu strategi dengan situasi problem solving. Contohnya seperti apa? Bila ada suatu masalah, maka seseorang itu tentu akan menyelesaikan sesuai dengan strategi pemecahan masalah tersebut. Nah, bila berhadapan dengan situasi yang sama, kita udah tahu nih gimana cara melakukan atau menyelesaikan permasalahan seperti ini gitu. Misalnya apa ya? Misalnya misalnya dalam kehidupan sehari-hari gitu. Kalau kita kalau kita buka keran ini, berarti ini akan bocor. Berikutnya, kalau misalnya ada keran bocor ya, ada pipa gitu ya, ada bagian tengahnya yang bocor, kalau ditutup dia nggak akan kalau tekanannya nggak terlalu keras, dia nggak akan bocor. Tapi kalau tekanannya keras, dia akan bocor gitu. Nah berikutnya kan kalau misalnya udah tahu kita akan pelan-pelan bagaimana bocornya. Kalau nggak bocor ya udah lanjut aja buka keran tersebut. Itu bisa disebut juga belajar file cognition. Jadi kita mengetahui situasi lingkungan sampai kita bisa memperkirakannya gitu untuk kalau misalnya ada problem solving. Kemudian drive discrimination ini mengacu pada fakta bahwa suatu organisme itu dapat menentukan drive state masing-masing. Jadi responnya juga sewajarnya.
Misalnya, seekor binatang itu dilatih untuk masuk ke dalam kandang bila merasa lapar atau haus gitu. Jadi dibuka aja, mereka udah tahu gitu. Atau kayak itik gitu ya, atau apa ya, kalau misalnya punya binatang peliharaan, ayam gitu misalnya ya gitu. Kalau misalnya kita selalu ngasih makannya di kandang, nah dia pada saat makan dia udah langsung ke kandangnya gitu. Itu namanya drive discrimination. Setiap organisme itu mampu menentukan drive state. Drive state itu ya seperti lapar, haus gitu. Kemudian motor pattern ini merupakan suatu usaha untuk memecahkan suatu masalah. Nah, tadi menurut Tolman, sekarang menurut Gagne. Nah, pembelajaran menurut Gagne itu merupakan seperangkat proses. Jadi dia suatu proses yang bersifat internal bagi setiap individu sebagai hasil transformasi rangsangan yang berasal dari peristiwa eksternal di lingkungan individu yang bersangkutan. Kemudian menurut Gagne juga, pembelajaran itu hendaknya mampu menimbulkan peristiwa belajar atau proses kognitif. Nah, ini menurut Gagne, jadi ada rangsangan yang masuk ke panca indera melalui media dan sumber belajar, kemudian ada kondisi eksternal. Diberikan metode, maka akan terjadi proses tadi, proses kognitif dan peristiwa belajar. Nah, peristiwa belajar pada teori belajar Gagne ada urutannya. Tentunya harus menimbulkan minat dan memusatkan perhatian peserta didik atau mahasiswa sehingga siap menerima pelajaran. Kemudian ada tujuan pembelajaran yang disampaikan, kemudian ada konsep yang diberikan sebagai prasyarat, kemudian baru menyampaikan materi. Kemudian pembimbingan, kemudian diberikan tugas, kemudian diberikan umpan balik, dievaluasi, kemudian diberikan reinforcement atau memperkuat referensi transfer belajar. Menurut Gagne juga belajar itu memberikan kontribusi terhadap adaptasi yang diperlukan untuk mengembangkan proses yang logis. Jadi belajar itu ada behavior juga, ada perilaku dan itu merupakan adalah hasil dari efek belajar. Jadi teori Gagne ini juga tidak menghapus teori behavioristik gitu, walaupun teori Gagne ini berada di bawah teori kognitivisme. Nah, menurut Gagne juga strategi siasat kognitif merupakan suatu keterampilan dari peserta didik untuk mengatur proses internal. Proses internal itu seperti apa? Perhatian, kemudian bagaimana belajar, mengingat, gitu. Kemudian informasi verbal, kemampuan menyimpan dan mengenal nama atau istilah. Kemudian kemampuan motorik, keterampilan mengorganisasikan gerakan sehingga terbentuk keutuhan gerakan yang mulus, teratur, dan tepat waktu. Kemudian sikap, keadaan dalam diri yang mempengaruhi dalam bertindak. Nah, ini teori kognitif juga menurut Piaget. Teori perkembangan kognitif ini juga disebut juga teori perkembangan intelektual atau teori perkembangan mental. Jadi Piaget itu kognitif sama dengan intelektual sama dengan mental. Teori ini berkenaan dengan kesiapan seorang anak untuk belajar. Jadi dari lahir sampai dewasa ada tahapan-tahapannya. Jadi menurut Piaget juga ada tahapan teratur dalam setiap pengembangan kemampuan berpikirnya seorang anak. Dan post kognitif ini bukan hanya hasil kematangan organisme, tapi juga dipengaruhi oleh lingkungan. Jadi walaupun di 3 teori tadi, teori kognitif berdasarkan Tolman, Gagne, dan Piaget, mereka tetap tidak tidak menyalahi yang behavior tadi gitu. Tetap pasti ada pengaruh lingkungan. Tambah mental lagi untuk teori kognitif ini gitu. Jadi saling dilengkapi oleh teori kedua. Jadi teori belajar, teori behavior yang pertama tadi dilengkapi kembali oleh teori kognitif. Nah, menurut teori belajar menurut Piaget, itu ada 4 periode perkembangan. Nih, kalau ada lihat ponakannya, tetangganya, atau siapapun lah ya, pasti manusia itu dimulai dari tahap sensori motorik. Itu sejak lahir sampai 2 tahun. Kemudian tahap pra-operasional, kemudian tahap operasional konkret, dan tahap operasional tahap operasional formal usia 11 tahun sampai seterusnya. Di awal itu pasti diberikan rangsangan motorik sampai diajarkan juga rasa gitu itu pada awal-awal. Kalau pra-operasional itu mereka anak-anak itu sudah mulai bisa mengikuti aturan. Nah, kalau yang 3 itu operasionalnya konkret jelas gitu. Sedangkan kalau di usia yang 11 tahun ke atas itu
mereka sudah bisa bekerja sama operasional formal. Nah, menurut Piaget juga perkembangan kognitif itu mempunyai 4 aspek. Ada aspek kematangan, pengalaman, interaksi sosial, dan juga ekuilibrasi. Kematangan berarti sesuai dengan perkembangan saraf, tentu pemberian belajar pendidikan itu sesuai dengan perkembangan manusia. Perkembangan manusia tentu sesuai dengan perkembangan sarafnya, sesuai dengan usianya. Kemudian pengalaman dengan benda-benda dan stimulus yang ada di lingkungan tempat ia beradaptasi. Makin banyak diberikan pengalaman, tentu banyak juga yang dipelajari. Kemudian interaksi sosial. Jadi bagaimana seorang anak itu berhubungan dengan lingkungan sosialnya. Kemudian ekuilibrasi, kemampuan dalam mengatur diri sendiri dan mempertahankan keseimbangan sesuai dengan lingkungannya. Nah, proses penataan dan adaptasi tersebut ada konsep dasarnya. Yang pertama itu skemata, kemudian asimilasi, dan berikutnya adalah akomodasi. Skemata itu mengapa seseorang memberikan respon terhadap suatu stimulus. Jadi ini menjelaskan banyak hal yang berhubungan dengan ingatan. Jadi pada skema ini struktur kognitif yang digunakan oleh manusia untuk mengadaptasi lingkungannya, kemudian menata lingkungan tersebut secara intelektual. Kalau asimilasi itu mengintegrasikan bahan-bahan persepsi dan stimulus ke dalam skema tadi gitu. Kemudian diproses satu stimulus saja, tapi tidak hanya satu stimulus saja, tapi berbagai stimulus gitu. Kan makin dewasa, makin banyak gitu ya kita mendapatkan stimulus, makin banyak juga respon yang kita hasilkan. Kemudian kalau akomodasi itu bagaimana kita menciptakan skemata yang baru. Jadi stimulus yang baru, respon yang baru lagi seperti apa gitu. Dan ini akan berproses terus-menerus. Jadi penerapan teori belajar ini yang kognitif tadi berdasarkan 3 ahli tadi, Tolman, Gagne, dan Piaget. Kalau Tolman, rangsangan tertentu menimbulkan respon tertentu. Rangsangan baru tersebut menimbulkan perspektif yang baru. Kalau Gagne itu rentetan kegiatan dalam proses pelajaran pengajaran dan fungsinya itu membangkitkan perhatian dari mahasiswa gitu, sehingga dapat diberikan feedback dan juga menilai hasil belajar. Kalau menurut Piaget, perkembangan pengajaran itu disesuaikan dengan tahap perkembangan kognitif seorang manusia. Ini adalah daftar pustakanya. Terima kasih semuanya. Kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.